Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Adapun yang menjadi latar belakangnya, yang pertama, karena hasil dari perundingan Renville yang menyebabkan kecewaan luar biasa terhadap pemerintahan Indonesia. Kemudian wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi PANMUK. Apa itu garis demarkasi PANMUK? Garis demarkasi PANMUK merupakan sebuah garis yang garis batas wilayah, garis batas wilayah antara wilayah Indonesia dengan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Bisa dilihat di samping kanan merupakan peta wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Renville. Wilayah Indonesia yang berwarna merah, kemudian wilayah yang dikuasai oleh Belanda seperti Maluku, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara itu merupakan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Berikutnya, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya pada tanggal 23 Januari 1948. Kemudian Amir Syarifuddin pun meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin memilih menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat ataupun FDR. Apa itu FDR? FDR merupakan organisasi massa gabungan dari Partai Sosial Indonesia ataupun PSI, kemudian Pemuda Sosial Indonesia, Pesindo, Partai Buruh, SOBSI, atau kepanjangan dari Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, kemudian Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Berikutnya, Muhammad Hatta meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi ataupun RERA yang sebelumnya dicanangkan oleh Kabinet Amir Syarifuddin. Kebijakan rasionalisasi ini merupakan pukulan yang berat bagi FDR. TNI, masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1948, MUSO kembali ke Indonesia dan menyusun konsep Jalan Baru MUSO. Ada 3 gagasan utama yang dikemukakan oleh MUSO. Yang pertama, membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Yang kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Ini kiblatnya ke Uni Soviet, negara Uni Soviet, sekarang negara Rusia. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional ataupun Komintern. Itu adalah 3 gagasan MUSO yang sekembalinya dari Uni Soviet ke Indonesia. Nah, pada 1 September 1948 diumumkanlah pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh MUSO. Amir Syarifuddin ditempatkan di Sekretariat Pertahanan. Ini samping kiri MUSO, kemudian samping kanan Amir Syarifuddin. Kemudian di tengah-tengah ini merupakan lambang Partai Komunis. Ada palu arit yang saling tumpang tindih. Palu menggambarkan ataupun menyimbolkan yang biasa digunakan oleh buruh, kemudian arit
yang biasa digunakan oleh petani. Jadi berikutnya jalannya pemberontakan pada 13 sampai 16 September 1948, kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI ini mencapai puncaknya. Nah, diawali dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Pada peristiwa ini, Dr. Muwardi, pimpinan barisan band Banteng yang anti FDR, diculik kemudian dibunuh. PKI dan FDR menggerakkan pemogokan secara besar-besaran di salah satu pabrik di Delanggu sebagai upaya memberontak terhadap pemerintahan Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 September 1948, FDR ataupun PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir mengumumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Kota Madiun dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan negara Republik Soviet Indonesia. Dalam waktu yang singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Sragen, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Kemudian bagaimana upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama, upayanya yaitu pada tanggal 15 September 1948 untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso ataupun Soekarno-Hatta. Karena Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit, sehingga jabatan pemimpin operasi penumpasan diserahkan kepada Panglima MBKD, yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution kepanjangannya. Kemudian TNI mengerahkan divisi cadangan dari tentara divisi Siliwangi dari arah timur Madiun. Gubernur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono mengarahkan sejumlah batalion untuk menyerbu. Dari arah barat Madiun, Gubernur Militer Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto memimpin penyerbuan. Hanya dalam kurun waktu 1 hari, TNI berhasil memukul mundur kelompok FDR ataupun PKI. Pada tanggal 30 September, PKI berhasil ditumpas dan kota Madiun berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak. Kemudian pada tanggal 31 Oktober di Semandang, Ponorogo, Jawa Timur, Musso tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan oleh TNI. Amir Syarifuddin serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948. Oke, itu saja untuk bahasan materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.